Halo semuanya, selamat datang di channel Gunner Update Indonesia. Tentunya kali ini Mimin akan memberikan informasi terkini mengenai Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Arsenal tahan imbang Liverpool dengan 10 pemain. Arsenal berhasil menahan imbang tim tuan rumah Liverpool dalam partai leg pertama semifinal Carabao Cup 2021-2022 yang digelar di Anfield pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Liverpool sejatinya unggul jumlah pemain sejak menit ke-24 setelah Granit Xhaka mendapatkan kartu merah. Namun pasukan Jurgen Klopp gagal mengalahkan Arsenal. Berkat hasil ini, kedua tim pun masih memiliki peluang sama kuat pada leg kedua di Emirates Stadium pekan depan, guna menentukan satu tim yang lolos menghadapi Chelsea di final nanti. Arsenal sudah mengalami musibah ketika laga baru berjalan 10 menit. Dengan cedera yang dialami Cedric Soares, ia pun terpaksa ditarik keluar dan digantikan Callum Chambers. Memasuki menit ke-24, Arsenal harus bermain dengan 10 orang. Karena Granit Xhaka mendapat kartu merah akibat pelanggaran keras terhadap Diogo Jota yang memiliki peluang untuk mencetak gol. Merespons situasi ini, Mikel Arteta pun menarik keluar Eddie Nketiah dan memasukkan Rob Holding. Arsenal semakin berada dalam tekanan tuan rumah. Meski demikian, tak ada gol yang tercipta hingga turun minum. Kembali dari kamar ganti, Liverpool mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun Arsenal mampu bertahan dengan cukup kompak dan disiplin. Meski kalah jumlah pemain, akan tetapi Arsenal tak gentar sama sekali melawan tim tuan rumah. Bahkan Bukayo Saka sempat memperoleh peluang yang masih bisa dimentahkan oleh Alisson Becker. Liverpool menggempur pertahanan Arsenal di sisa laga. Namun lini depan The Reds mengalami kebuntuan. Jota hingga Takumi Minamino gagal memanfaatkan peluang yang sangat terbuka. Skor 0-0 pun menjadi hasil akhir di laga ini. 3 gelandang ini masuk dalam daftar belanja Arsenal. Pada bursa transfer musim dingin kali ini, Arsenal sering dikait-kaitkan dengan beberapa pemain top Eropa. Mengingat kini mereka kehilangan beberapa pemain andalannya sekaligus. Demi menjaga peluang untuk pergi ke Liga Champions musim depan, Arsenal berniat memperkuat kedalaman mereka pada musim ini, terutama di sektor gelandang bertahan. Absennya Thomas Partey dan Mohamed Elneny ke ajang Piala Afrika membuat tim asuhan Mikel Arteta tersebut kekurangan stok pemain di lini tengah saat ini. Manajemen klub Arsenal kemudian bergerak cepat untuk segera mendatangkan gelandang baru ke Emirates Stadium, dan tercatat ada 3 nama yang menjadi prioritas Arsenal. Diberitakan oleh jurnalis kenamaan Italia yaitu Fabrizio Romano, Arsenal disebut-sebut sedang berusaha untuk membajak Arthur Melo dari Juventus. Pasalnya pemain asal Brazil itu dinilai cocok dengan skema taktik Mikel Arteta. Arsenal sendiri ingin meminjam Arthur Melo selama setengah musim dan siap memberikan jam bermain yang cukup banyak untuk sang gelandang asal Brazil tersebut. Menurut beberapa sumber, kini Arsenal sedang melakukan negosiasi lanjutan dengan pihak Juventus. Tak cuma Arthur Melo saja, Meriam London juga dikabarkan melirik Denis Zakaria serta Samuel Ritchie. Denis Zakaria sendiri merupakan salah satu gelandang inti dari skuad Borussia Mönchengladbach. Dan kontrak pemain asal Swiss tersebut di Jerman kebetulan tinggal menyisakan 6 bulan lagi. Sementara Samuel Ritchie adalah salah satu wonderkid milik Empoli yang tampil sangat apik pada musim ini di Serie A. Pemuda berusia 20 tahun itu masih memiliki kontrak hingga tahun 2024 mendatang dengan bandrol 15 juta pound sterling atau setara dengan 288 miliar rupiah. The Gunners jelas harus bergerak cepat jika ingin mengatasi kekosongan lini tengah mereka. Pasalnya tim asuhan Mikel Arteta sudah ditunggu jadwal yang cukup berat dengan 2 kali menghadapi Liverpool di semifinal Piala Liga Inggris dan derby London Utara menghadapi Tottenham Hotspur di ajang Premier League. Bukayo Saka didesak untuk pertimbangkan pindah ke Liverpool. Bintang muda Arsenal Bukayo Saka tengah memiliki musim yang produktif di Emirates Stadium. Dia mencetak 7 gol dan menyumbangkan 4 assist untuk membantu The Gunners naik ke posisi keempat dalam klasmen Premier League. Namun belakangan ini dikabarkan bahwa pemain berusia 20 tahun itu diminati oleh klub rival Arsenal yaitu Liverpool. Jurgen Klopp sendiri diyakini tertarik untuk mendatangkannya ke Anfield, menyusul performa konsisten Saka di klub London Utara selama 3 musim terakhir.
Glenn Johnson pun memahami mengapa The Reds berusaha mencuri Bukayo Saka dari Arsenal. Dan ia yakin sang gelandang bakal tertarik dengan kesempatan tersebut. Meskipun Johnson cukup ragu apakah kesepakatan bakal terjadi di antara rival Premier League tersebut. Saya pikir itu akan menjadi transfer yang mahal untuk dilakukan. Karena Arsenal tidak ingin menjual salah satu pemain terbaik mereka ke rival. Karena dia adalah pemain yang fantastis. Soal Liverpool atau sang pemain yang tertarik untuk pindah, saya yakin itu pasti. Tapi saya pikir itu akan menjadi kesepakatan yang cukup rumit untuk dilakukan, katanya kepada bettingodds.com. Tawarkan sesuatu yang berbeda, Arsenal didukung untuk rekrut Dusan Vlahovic. Salah satu pemain yang sering dikait-kaitkan kepindahannya ke Emirates Stadium adalah Dusan Vlahovic. Dusan Vlahovic adalah salah satu target yang ada dalam radar Arsenal saat ini. Setelah pemain asal Serbia tersebut menunjukkan performa luar biasa bersama La Viola pada 2 musim terakhir. Laporan terbaru mengatakan bahwa The Gunners telah mengajukan proposal penawaran sebesar 45,8 juta pound sterling atau setara 880 miliar rupiah plus Lucas Torreira demi mendaratkan bomber asal Serbia tersebut ke Emirates Stadium. Namun diyakini bahwa preferensi Vlahovic adalah untuk tetap berada di Italia dan bergabung dengan Juventus atau Inter Milan jika dia akan meninggalkan klubnya selama bursa transfer musim dingin ini. The Gunners tak hanya mengincar Vlahovic, jika gagal mendaratkannya, Arsenal akan mengalihkan bidikan mereka pada striker milik Everton yaitu Dominic Calvert-Lewin dan pemain bintang milik Real Sociedad yaitu Alexander Isak. Pablo Mari akan segera tinggalkan Arsenal. Bek tengah milik Arsenal Pablo Mari kini tengah dikait-kaitkan dengan kepergiannya dari Emirates Stadium. Salah satu tim yang serius untuk mendatangkannya pada musim ini adalah Udinese. Pablo Mari bergabung dengan Arsenal pada musim dingin 2020 lalu dengan status pinjaman dari Flamengo dan dipermanenkan oleh Arsenal pada bursa transfer musim panas 2020. Sayang karirnya kurang baik karena kurangnya menit bermain di bawah asuhan Mikel Arteta. Pablo Mari bahkan tercatat baru bermain sebanyak 2 kali di Premier League pada musim ini. Tak ayal jika terus bertahan peluangnya untuk bermain reguler di jantung pertahanan Arsenal akan semakin sedikit. Pasalnya Mikel Arteta lebih mempercayakan jantung pertahanan Arsenal kepada Ben White dan Gabriel Magalhaes. Kesempatan itulah yang coba dimanfaatkan oleh Udinese untuk membawa pemain asal Spanyol tersebut ke Serie A. Diberitakan oleh Gianluca Di Marzio bahwa Udinese disebut-sebut hampir menyetujui langkah pinjaman untuk Pablo Mari. Dengan demikian pada paruh kedua musim 2021-2022, sang pemain berpotensi besar akan melanjutkan karirnya di Italia bersama Udinese yang kini ditangani oleh Luca Gotti. Georginio Wijnaldum tertarik balik ke Inggris. Sebuah kabar baik datang bagi Arsenal. Gelandang incaran mereka Georginio Wijnaldum dilaporkan tertarik untuk bermain di Inggris sekali lagi. Arsenal saat ini sedang mengalami krisis gelandang. 2 gelandang mereka Thomas Partey dan Mohamed Elneny harus terbang ke Kamerun untuk memperkuat negaranya masing-masing di Piala Afrika. Arteta mengakui bahwa minimnya stok gelandang Arsenal saat ini cukup meresahkan. Alhasil ia berencana untuk mencari gelandang di musim dingin kali ini. Nama yang sering dikait-kaitkan dengan kepindahannya ke Emirates Stadium adalah Georginio Wijnaldum. Dilansir dari Football Insider, pemain internasional Belanda itu tidak menutup kemungkinan untuk kembali merumput di Liga Inggris. Menurut laporan, sang gelandang dikabarkan tidak betah berada di klub ibu kota Prancis itu. Wijnaldum sendiri kesulitan untuk menampilkan permainan terbaiknya di bawah asuhan Mauricio Pochettino semenjak didatangkan PSG dari Liverpool pada bursa transfer musim panas lalu. Jika Arsenal tertarik untuk memboyongnya ke Emirates Stadium, maka Wijnaldum siap kembali ke Inggris sekali lagi. Arsenal kemungkinan akan mengambil opsi peminjaman. Mereka tidak akan langsung membeli sang gelandang asal Belanda tersebut. Mengingat keuangan mereka cukup terbatas, jadi Arsenal akan meminjam sang gelandang terlebih dahulu. Jika performa Wijnaldum ternyata bagus, tidak menutup kemungkinan Arsenal akan mempermanenkannya di musim panas nanti. Arsenal tertarik datangkan Filip Kostic dari Eintracht Frankfurt. Pemain sayap Serbia milik Eintracht Frankfurt, Filip Kostic, terus mendapatkan minat dari berbagai klub top Eropa. Dikabarkan 2 tim dari Premier League yaitu Arsenal dan West Ham United bersaing untuk mendapatkan tanda tangannya pada bursa transfer Januari ini.
Pemain internasional Serbia itu tengah menikmati musim yang mengesankan bersama klub Bundesliga Eintracht Frankfurt. Ia sudah mencetak 3 gol dan 10 assist dari 22 penampilannya di semua kompetisi pada musim ini. Kontrak pemain berusia 29 tahun itu akan berakhir di musim panas 2023, yang membuat pemain asal Serbia itu bisa tersedia dengan harga yang cukup terjangkau pada musim panas mendatang. Filip Kostic sendiri dibanderol sebesar 20 juta euro atau setara 327 miliar rupiah. Dilansir dari Calcio Mercato, Arsenal tertarik merekrut Kostic karena sang pemain akan menjadi tambahan tenaga yang bagus untuk tim meriam London tersebut. Manajer Mikel Arteta sendiri sangat membutuhkan tambahan untuk lini serang timnya, mengingat Alexander Lacazette dan Eddie Nketiah akan pergi secara bebas transfer pada musim panas mendatang. Bos West Ham United, David Moyes juga ingin memperdalam skuadnya untuk bisa membantu timnya bersaing dalam memperebutkan 4 besar, dan mereka berharap bisa mengupayakan transfer Filip Kostic pada Januari 2022 ini.